terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara terkasih di dalam Tuhan, channel ini akan membawakan pesan Tuhan dari Evangelis Bapak Daud Tony mengenai pilihan kita akan berdampak di 2 tahun mendatang. Langsung aja kita tonton videonya. Siapa Daud? Kita doa Pak Daud. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat ya Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Haleluya, amin. Amin. Malam Pak Daud. Ada kabar apa nih Pak Daud? Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud bersama Tuhan. Haleluya. Ada di mana? Di jalan Pak Daud. Iya. Nih 2-3 hari ini saya banyak telepon nih Thomas. Kenapa Pak Daud? Karena dari orang-orang penting partai Thomas. Nah, kenapa Pak Daud? Mau ngisi acara dengan kita nggak Pak Daud? Orang-orang penting partai. Jadi saya diminta untuk ngomong-ngomong untuk arah koalisi namanya Thomas. Oh iya Pak Daud. Terus? Jadi saya memberitahu pertimbangan tentang koalisi gitu. Iya Pak Daud. Ada petinggi dari Demokrat Thomas. Iya. Terus? Orang penting Demokrat Thomas. Orang penting Demokrat ya Pak Daud ya. Terus Pak Daud. Ngomong-ngomong ya saya beri arahan, karena walaupun bagaimanapun kan saya masih di bawah sumpah untuk melindungi keluarga mantan presiden Thomas. Iya. Iya Pak Daud. Kita masih ada di bawah sumpah untuk melindungi mantan presiden Thomas. Yes Pak Daud. Nah jadi waktu itu orang penting di Partai Demokrat atau punya posisi penting di Demokrat ngomong-ngomong sama saya, termasuk ada pendiri partai juga Thomas. Iya Pak Daud. Waktu itu ngomong, menurut Pak Daud gimana supaya tidak kena prank atau dibohongin gitu Thomas. Iya Pak Daud. Terus? Nah, waktu itu saya beritahu, saya ngomong, langsung saya calling dengan sahabat saya. Saya punya sahabat tuh 18 tahun Thomas. Waduh, lama sekali Pak Daud ya. Namanya Mayor Jenderal Glenny Kairupan Thomas. Oh yes. Beliau ini satu angkatan dengan Pak SBY, satu angkatan dengan Prabowo. Dan dia itu adalah penerbang heli yang sangat pemberani Thomas. Iya. Yang berapa kali menyelamatkan tim-timnya Thomas. Yes. Termasuk Pak Prabowo pun merasakan gimana Glenny itu berjuang dan rela untuk menyelamatkan teman-temannya Thomas. Yes Pak Daud. Dan waktu itu dari petinggi Demokrat, orang penting ini Thomas. Iya. Saya beritahu dia bahwa saya masih di bawah sumpah, saya harus memberi arahan yang benar, karena saya kan ada beban moral, karena ada sumpah untuk melindungi keluarga Presiden SBY Thomas. Betul Pak Daud. Setelah itu saya ditanya arahan Pak Daud gimana, saya memberitahu supaya ke Gerindra, ke Prabowo gitu. Ya. Loh, kenapa ke Pak Prabowo Pak Daud? Nah, karena kebetulan itu saya ini kan tahu siapa Prabowo Thomas. Betul. Nah, Prabowo menurut Pramono Ediwibowo Thomas. Iya. Menurut Pramono Ediwibowo
Prabowo itu adalah prajurit sejati dan jiwa patriotiknya tinggi sekali, Thomas. Tinggi ya, oke. Nah, dibuktikan dia menyambut Pak SBY dengan negarawan, Thomas, menghormati mantan presiden. Wow, dahsyat ya. Menghormati apa, Thomas? Mantan presiden, Pak. Menghormati mantan presiden. Itu Mantan Prabowo presiden. itu berarti dia jiwa negarawan, Thomas. Bukan baper, Betul. bawa perasaan, Thomas. Bukan bawa perasaan. Atau gengsi. Nah, itu. Nah, Ya, Pak Daud, putus-putus Pak Daud. ya. Thomas, Iya, Pak Daud. Iya, Pak Daud. dan Pak Prabowo kan bukan petugas partai, bukan, Thomas. Betul, Pak. Bukan petugas partai gitu. Jadi Betul, Pak Daud. Edi pernah cerita ke saya bahwa Prabowo itu orangnya itu jiwa patriot tinggi, bahkan dia rela menyerahkan hidupnya untuk negara, mengutamakan negara, Thomas. Betul, Pak Daud. Sekalipun diakalin, sekalipun dibohongin, kalau demi negara dia tetap bersabar dan tidak balas dendam, gitu, Thomas. Betul, Pak Daud. Memang Tidak itu jiwa apa, Thomas? patriot dan nasionalisme, Pak Daud ya. Dan mengutamakan negara. Nah, Yes. menurut Edi Wibowo, Menurut almarhum itu memberitahu bahwa Prabowo itu waktu di pasukan dia itu membela anggotanya, membela anak buahnya, bukan mengorbankan anak buah, Thomas. yes. Bukan apa, Thomas? Bukan mengorbankan, Pak. Tapi Bukan mengorbankan dia anak berjuang, Pak. buah. Nah, Anak dan dia buahnya. bertanggung jawab setiap perintah komando yang dia berikan, Thomas. Yes. Betul, Pak Daud. Makanya Pak Edi Wibowo ngomong kalau Prabowo memberi perintah itu anggota semua akan jalankan. Karena Yep. apa? Dia bertanggung jawab dan tidak lari dalam pertanggungjawaban perintah yang dikomandoi oleh dia, Thomas. Siap, Pak Daud. Makanya Edi Wibowo almarhum beritahu kalau Prabowo itu NKRI-nya tuh Kuat. nasional itu tinggi sekali. Tinggi. Gitu. Sangat nasionalisme, Pak Daud ya. Itu saya ngomong sama petinggi partai ini, orang penting semua ada 3 orang, Thomas. Iya, Pak Daud. Dan itu di sekitar Pak SBY semua, Thomas. Iya, Pak Daud. Saya beritahu, menurut Pak Daud gimana? Udah, kalau masih dengerin saya, karena saya ini pengawal dari Ibu Ani, almarhum ya, dengarkan kata saya. Sehingga Pak Daud. langsung saya di WA dengan Ibas, anaknya Pak SBY, sang pendiri Demokrat, orang-orang penting Demokrat, beritahu ya ke saya juga. Nah, langsung di WA saya beritahu ya itu kalau dengerin arahan saya gitu, Thomas. Yes, Pak Daud kemana? Saya bebas ya gitu. Iya, Pak Saya Daud. tidak ikut partai. Saya ikut Tuhan Yesus. Amin. Ikut apa, Thomas? Ikut Tuhan Yesus. Saya bebas memilih. Tapi karena orang Di penting bawah ini sumpah. di bawah sumpah, saya harus memberi arahan yang tepat, Thomas. Betul. Nah, karena Ibas Edi Baskoro pun juga anak Pak SBY, WA saya juga, Thomas. Yes, Terus Pak Daud. Stephen Rumangkang, WA saya juga, Thomas. Nah, Wow. orang Siap, ya. penting tuh WA saya. Saya ngomong sama Glenny Kairupan, Glenn, saya ini kawan kamu, sahabat kamu. Tolong bantu Glenn supaya bisa koalisi dengan Gerindra. Langsung Glenny Kairupan berkata, saya tunggu, Mas. Dan Glenny Kairupan itu 24 jam menunggu kapan terbuka pintunya gitu. Yes, dahsyat ya.
Karena Glenny Kerupan ini adalah sahabat saya, Thomas. Ya, Pak Daud. Dan dia tahu siapa saya sebenarnya, Thomas. Betul, karena udah 18 tahun Pak Daud ya. Dan saya dalam tugas 10 tahun tidak pernah gagal, Thomas. Ya, 10 tahun Pak Daud tugas tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal, termasuk dalam penanggulangan teroris, Thomas. Betul Pak Daud. Terusan dalam pengamanan khusus Presiden, PAM VVIP, pengamanan VVIP, Thomas. Yes, dahsyat. Nah, ya itulah, Thomas. Jadi yang penting, Thomas, siapapun Betul. presidennya, kita harus dukung, kita doakan, betul? Betul Pak Daud. Nah, dan Thomas, saya sudah bebas, saya beri arahan tepat, udah bebas saya ngomong sama Mas Ibas juga. Ya, saya selalu berdoa untuk keluarga Mas Ibas gitu, Thomas. Yes. Tapi Iya, Pak Daud. Thomas, Jelas Pak Daud. ingat, saya nunggu dari Pak Ganjar dan Pak Anies untuk ngasih Yes. komentar, untuk beritahu pesan-pesan. Itu penting, Thomas. Betul Pak Daud. Ini saya nunggu belum dapat ya. Sama Pak Daud. Saya nggak pernah main politik Pak, jadi nggak tahu Pak. Ya, padahal kita nunggu untuk supaya jemaat, rakyat memilih dengan tahu program-programnya. Betul, Thomas? Dengan cerdas Pak Daud ya. Ya, Tapi yang masyarakat tahu penting, Thomas, program setiap mereka ya Pak Daud. iya. Saya ini, Thomas, walaupun Yes. sudah resign, berhenti sebagai pengawal rahasia Presiden Pak SBY, Thomas, tapi Iya. tetap, Thomas ya, dari keluarga Pak SBY itu tetap ada yang koordinasi sama saya, Thomas. Oh, dahsyat ya Pak Daud ya. Beliau itu keluarga beliau itu masih menghargai saya, Thomas. Siap Pak Daud. Walaupun saya sudah apa, Thomas? Sudah pensiun, Resign. sudah bebas, sudah resign, tapi tetap Pak Daud dihargai oleh mereka. Dan saya diminta arahan, Mas Yan, Thomas. Masih diminta arahan ya, pendapat Pak Daud ya, dahsyat. Sehingga saya ngomong sama Mas Ibas, sekalipun almarhum sudah tidak ada, tetap saya akan memegang sumpah untuk menjaga keluarga Mas, saya bilang gitu. Yes, berarti Pak Daud seperti Daniel Jagir Zaman ya, menjadi penasihat para raja ya Pak Daud ya. Iya. Jadi saya juga beritahu kawan saya Glenny Kerupan, tolong ya Glenn, Jenderal kan teman baik saya. Saya ngomong sama Glenny gitu. Iya. Glenn, kamu kan jenderal teman baik saya. Tolong dibantu Jenderal, saya bilang gitu. Yes. Jenderal Glenny Kerupan berkata, siap nunggu 24 jam. Itu, Thomas. Oh, dahsyat Pak Daud ya. Pepatah Pak Daud sangat dihormati sekali Pak Daud ya. Mantap. Karena Glenny Kerupan ini Mayor Jenderal, saya manggil dia tuh kawan sahabat baik ya, Thomas. Langsung. Iya. Jenderal Glenn, bantulah, tolonglah, saya gitu. Langsung. Baik, kalau Pak Daud yang minta saya 24 jam. Gimana, Thomas? Siap, minta langsung 24 jam Pak Daud. Ditunggu, Thomas, sama Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Yes. Langsung 2-3 hari selesai, Thomas. Wih, dahsyat Pak Daud ya. Luar biasa Pak Daud ya. Terusan, tahu enggak, Thomas, murid-murid saya dari kepolisian pun banyak jadi Kapolres loh, Thomas. Wih, mantap. Dahsyat ya. Berarti Pak Daud jadi berkat ya Pak Daud ya. Murid-murid saya yang saya didik pada waktu masih taruna di Akpol tahun 2001, 2002, 2003 itu udah banyak AKBP, Thomas. Oh, dahsyat Pak Daud ya. Ya kan saya ngajar 2001 sampai 2004, Thomas. Ngeri Pak Daud ya, dahsyat ya.
Ya, tapi saya senang sekali kemarin itu saya di Lumajang ketemu Kapolres Lumajang, Boy Situmorang ya. Itu Ya. waktu taruna saya yang ngasih pengarahan, pembimbingan rohani waktu mereka taruna toh Mas. Sekarang jadi Kapolres Lumajang toh Mas. Yes, Pak Daud. Thomas gimana kepalanya udah dicek belum? Sehat Pak, makanya bisa langsung terus pelayanan Pak. Tidak kurang 1 on kan? Tidak Pak, masih waras Pak. Saya kira kurang 1 on. Jangan Pak Daud. Oke, Pak Daud masih mau lanjut atau mau langsung pertanyaan? Ya, langsung pertanyaan. Oke, yang pertama silakan. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.